Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Nur Ramadan, NIM 20020114087 dari kelas 2020C. Saya di sini akan berbicara atau berpendapat mengenai mengapa kita harus bangga berbahasa Indonesia dan bagaimana sikap kita sebagai generasi muda dalam menyikapi penggunaan bahasa Indonesia secara global. Baiklah, kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa dan penggunaan bahasa Indonesia mempunyai arti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bahasa Indonesia, di mana memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar individu, kelompok, dan yang lainnya dalam berbagai konteks kehidupan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu sendiri terdiri atas berbagai suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Oleh sebab itu menyebabkan bangsa Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah, sekitar 700-an, yang merupakan identitas dari setiap suku pemiliknya. Dan dari banyaknya bahasa daerah tersebut tentunya terdapat kendala sendiri bagi suatu masyarakat ketika ingin berkomunikasi dengan masyarakat lain yang berbeda penutur bahasanya. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 atau yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, lahir kesepakatan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, di mana itu selaras dengan isi yang ada di dalam isi butir Sumpah Pemuda. Sehingga kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia itu sendiri sebagai identitas bangsa Indonesia dan kita harus bangga terhadapnya. Karena tidak semua negara memiliki bahasa persatuan yang berasal dari beragam bahasa daerah. Dan kita juga patut bangga karena banyak pusat pendidikan yang tersebar di 45 negara dan perguruan tinggi menjadikan bahasa dan sastra Indonesia sebagai materi pembelajarannya. Contohnya seperti di Korea Selatan ada Hankuk University, di Amerika Serikat ada University of Washington, dan ada juga banyak negara yang menggunakan bahasa Indonesia dan menerapkannya walaupun tidak semua di wilayah negara tersebut. Contohnya ada di wilayah Moro, di Filipina, di negara Filipina, dan di negara Kamboja, dan di wilayah kota Ho Chi Minh, Vietnam, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua yang digunakan sejak Desember 2007. Bahkan pada taraf ASEAN, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa resmi yang ada di ASEAN, sehingga menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia sudah resmi di Asia Tenggara. Maka apalagi alasan kita untuk tidak bangga terhadap bahasa Indonesia. Adapun cara atau sikap kita sebagai generasi muda dalam menyikapi penggunaan bahasa Indonesia secara global, yaitu karena bahasa milik negaranya akan dikenal oleh orang asing atau orang yang ada di wilayah negara lain, kita harus bangga terhadapnya. Akan tetapi, di samping itu kita juga harus masih banyak belajar tentang bahasa Indonesia itu sendiri, agar kita tidak kalah dengan orang luar negeri yang mau belajar, bahkan bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sikap kita patut bangga itu pengimplementasiannya, seperti contohnya tidak mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Karena terkadang banyak pemuda yang masih mencampur adukkan semisal bahasa Indonesia yang kemudian diberi campuran bahasa asing seperti bahasa Inggris, yang terkadang penerima atau pembaca tersebut tidak mengerti pesan atau arti bacaan tersebut. Sikap para pemuda juga seharusnya lebih mengerti dan belajar tentang bahasa Indonesia itu sendiri, dan tidak melulu belajar bahasa asing. Takutnya jika bahasa Indonesia sudah dilupakan oleh pemuda, bahkan tidak mungkin beberapa tahun lagi bahasa Indonesia sudah jarang terlihat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menghilangkan pemikiran yang kadang fasih dan bisa berbahasa asing juga menjadi tolak ukur kepintaran setiap orang.
Baiklah, itu saja menurut saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.